Qala, hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini anak daripada Amr bin As. Anak Amr bin As ada namanya, satu namanya Abdullah, anak daripada Amr. Amr anak daripada As, maka bernamalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau ni sahabat Nabi, ya waktu tu masih kecil usia beliau. Dan yang uniknya lagi, beliau ni lebih dahulu masuk Islam dibandingkan ayahnya. Jadi ayahnya belum Islam, beliau sudah Islam. Beliau langsung datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung Nabi bai'ah. Nah, itulah dia bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Setelah itu memang ayahnya masuk Islam, dan perjuangan ayahnya memang lebih dahsyat dibandingkan anaknya. Ayahnya mampu melobi Raja Najasyi. Orang-orang tak mampu melobi Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Itu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpatik kepada ayahnya. Jadi ayahnya ni juru runding. Pokoknya kalau ayahnya yang datang, ayahnya yang berunding, selesai masalah. Bahkan orang yang keras banyak mencoba masuk mendakwahi Raja Najasyi, tak tembus-tembus. Tapi ketika ayahnya datang, Raja Najasyi masuk Islam. Nah, itulah sebabnya adanya salat jenazah gaib. Itu pertama kali Nabi lakukan ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Ini karena ada sebagian kawan-kawan Wahabi tak mau dia salat gaib. Tak ada salat gaib katanya. Salat tu kalau sudah, jenazah tu kalau sudah selesai disalatkan oleh kaum muslimin, dah selesai, tak usah kita mensalatkan lagi. Tak ada salat gaib. Kata Wahabi seperti itu. Padahal salat gaib itu ada dua dalil hadisnya. Satu, Nabi mensalat gaibkan Raja Najasyi. Nabi dapat info Raja Najasyi meninggal dunia. Bukan tak ada kaum muslimin di sana, ada yang mensalatkannya. Tapi kenapa baginda Nabi pun ikut mensalatkan? Itu tanda Nabi mengajarkan boleh salat gaib. Jadi salat jenazah itu ada dua nih. Ada salat jenazah hadir namanya. Yang kedua ada salat jenazah gaib. Apa bedanya? Beda. Salat jenazah hadir nampak jenazahnya, ada jenazahnya, maka dalam niatnya memakai kalimat hadza, usalli ala hadza. Kalau perempuan, hazihi, itu tanda ada. Usalli ala hadzal maiti arba'at takbir. Itu niat salat jenazah hadir. Beda dengan niat salat jenazah gaib. Tak pakai hadza dia. Usalli ala al-maiti ghaibi. Itu kalau laki-laki. Kalau dia perempuan, usalli ala al-maitati ghaibati. Ghaib yang jauh. Satu, Raja Najasyi. Dua, siapa yang disalatkan Nabi dalam keadaan gaib lagi? Siapa yang disalatkan Nabi dalam keadaan gaib lagi? Seorang perempuan berkulit hitam, tukang sapu masjid Nabi. Hadis dalam Sahih Bukhari itu. Hadis dalam Sahih Bukhari, riwayat Sayyidina Abi Hurairah. Nabi masuk masjid. Ketika Nabi masuk masjid, Nabi langsung tanya, mana jariyah, mana perempuan yang berkulit hitam di sini? Kata sahabat, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kata Nabi, lima sta'tuntumuni, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa dia meninggal dunia? Kemudian apa kata Nabi? Dalluni ala qabriha, tunjuki aku di mana kubur perempuan itu. Akhirnya sahabat pun membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuki kuburan perempuan itu. Apa yang dilakukan Nabi? Hadis dalam Sahih Bukhari. Fa shalla 'alaiha, Nabi pun salat di atas kuburnya. Jenazah dibawa dalam kubur, Nabi salat di atas kubur. Itu salat jenazah gaib atau salat jenazah hadir? Gaib. Jelas. Apakah Nabi tak tahu sahabat tadi sudah mensalatkan? Pasti sudah disalatkan oleh sahabat.
Buktinya sahabat-sahabat terdekat dengan Nabi tahu di mana kuburnya. Akhirnya Nabi salat di atasnya, dan para sahabat pun yang belum ikut salat jenazah pun mengikuti salat di atasnya. Hadis jelas kalau salat gaib itu. Maka oleh karena itu ada salat jenazah hadir, ada salat jenazah gaib. Raja Najasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah itu, dan jenazah itu gaib, jauh. Mungkin kita di Padang, jenazah di Padang, kita di sini, jenazah Jakarta kita di sini, atau orang tua kita ada di Jawa sana meninggal dunia, kita nak balik pulang, tiket habis hari ini, terpaksa besok diselenggarakan oranglah seluruhnya, mulai dengan mandinya, mengkafaninya, mensalatkannya, menguburkannya. Kemudian kita di sini kita adakan pula lah salat gaib untuk ibu kita. Bolehkah? Dalam pandangan Islam boleh. Bolehkah dalam syariat? Dalam pandangan syariat dibolehkan. Nah, begitu dia. Maka ada salat jenazah hadir, ada salat jenazah gaib. Nah, itu dia. Ya, saya sempat juga mendengar dari jamaah ni, tak boleh salat gaib tu dah, tak ada doanya. Nabi tak pernah salat gaib dah, katanya. Ni kadang kawan ke copek aja, tak ada Nabi, katanya. Tak aja baca sadonya hadis tu baru. Tak ada salat gaib. Ada. Maka ketika tsunami kita dianjurkan salat gaib, wajar. Dan itu diperintahkan oleh majlis ulama. Ya, ketika terjadi apa lagi? Ketika terjadi gempa, ketika terjadi apa kemarin itu, yang banyak kaum muslimin kita meninggal dunia, kita dianjurkan salat gaib. Apalagi kalau yang menyuruh salat gaib itu sultan, pemerintah, maka itu lebih-lebih lagi kita dianjurkan untuk melaksanakan salat jenazah gaib. Jadi ada salat jenazah hadir, ada salat jenazah gaib. Yang hadir tu memang ada ketika itu, dan jenazahnya belum jenazah tadi dikuburkan. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As, ayah beliau ni sukses masuk merayu orang Najasyi, dan begitu juga sukses masuk ke daerah Mesir. Mesir, yang membuka Mesir pertama kali itu adalah ayah beliau Amr bin As, sehingga beliau dengan Amr bin As itu lama bermukim di Mesir, sehingga beliau membuat masjid. Itulah masjid yang tertua di Afrika. Sampai hari ini masih ada di kota Fustat, Kairo. Itu masjidnya besar sekali. Itu masjid tertua di Afrika. Masjid itu bernama Masjid Amr bin As. Jadi daerah itu, kota itu bernama kota Amr bin As. Jadi kalau kita turun, kita ke bandara, pesawat turun bandara, keluar dari bandara, dah sebutkan saja Masjid Amr bin As di ujung kota Fustat. Kita sampai di sana, pas berada di sana, sebelah kiri itu ada masjid, masjidnya besar, itu masjid yang tertua di Afrika. Susah dahulu dakwah masuk Mesir. Mesir susah sekali. Maka karena memang kerajaan banyak di Mesir itu, dan keturunan-keturunan keras umumnya dari Mesir dari dahulunya. Ya, mulai kita sebut siapa? Kita sebut dengan Fir'aunnya. Ya, orang-orang keras itu. Fir'aun berapa generasi ke generasi, susah masuk Mesir. Kemudian dengan sampai hari ini masih ada di Mesir itu Nasrani, non muslim yang keturunan lama ni, yang ortodok itu ada namanya Qibtiyah itu. Sehingga Nabi pun pernah mengawini anak raja daripada Mesir, itulah Sayyidah Qibtiyah. Lahir satu anak itu namanya Ibrahim, tapi ketika kecil sudah wafat. Nah, jadi Amr bin As sempat masuk ke Mesir. Beliau orang pertama kali dakwah di Mesir dan mensyiarkan Islam di daerah Mesir. Anak beliau yang Abdullah ibn al-Amr ibn al-As ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya, dan juga punya kiprah dalam Islam. Apa diantaranya? Ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan kelompok Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ayahnya Amr bin As itu berpihak kepada Muawiyah. Sedangkan beliau Abdullah bin Amr ibn As, beliau tidak ke Muawiyah, tidak pula ke Sayyidina Ali. Maka beliau marah kepada ayahnya, sangat marah kepada ayahnya. Mengapa ayah mau diajak begini? Mengapa ayah terayu seperti ini, begini? Ya, Muawiyah itu kelompok yang dahulunya berseberangan dengan
Ali bin Abi Talib. Ali dengan keluarga Sayyidina Ali pula lah. Sampai tak habis-habis sampai terbunuh Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, membunuh Sayyidina Husain bukanlah kelompok Muawiyah, tapi kelompok munafik. Karena Muawiyah ini juga sahabat baginda Nabi di dalamnya. Kelompoknya Al-Aliyah Sayyidina Ali ini juga sahabat baginda Nabi SAW. Tapi perperangan itu terus menerus, akhirnya terbunuhlah cucunya baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi sudah terasa dulu waktu kecil lagi Sayyidina Hasan Husain. Nabi katakan, cucuku meninggal dalam keadaan terbunuh. Yang membunuh adalah orang munafik, menyusup dia ya ke dalam barisan orang banyak, barisan ramai, dan akhirnya dipengkallah daripada lehernya Sayyidina Husain radhiyallahu taala an, syababa min ahlil jannah, pemuda ahli surga. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As ini, beliau sahabat yang tinggi ketaatannya kepada Allah. Beliau ini dua sahabat yang melebihi ketaatan daripada sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abi Darda, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As. Abi Darda saking kuatnya ibadah ya, tak begitu tergiur dia kepada dunianya. Tak adanya hirau dengan dunia. Dagangannya diserahkan ke orang, padahal dagang sedang maju-maju ketika itu. Tapi baru masuk Islam langsung dagangan tak diurus. Jangankan dagangannya, bininya aja tak peduli. Istrinya tak peduli. Jadi istri karena menengok suami tak lagi peduli kepada ya, akhirnya dia pun tak peduli kepada suami, kepada dirinya sang istri. Akhirnya badannya pun tak diurusnya, pakaian pun tak diurus, rambut tak disisir, ya tak pakai bedak, tak pakai make up, tak pakai apa-apa lagi. Baru ketahuan tu ketika datang keluarga istri Abi Darda. Datang keluarga istri Abi Darda, tengok rupanya perempuan yang dulunya cantik kenapa pucat saja. Tak ada lagi make upnya, tak ada lagi lipstiknya, tak ada lagi. Kenapa? Ada apa dengan engkau ya Ummu Abi Darda? Kenapa ini? Jadi kata bini Abi Darda, untuk apa aku berhias sedangkan Abi Darda tak ada lagi waktunya untukku. Jadi kata bininya, untuk apa dia menggaya? Laki dia waktunya tak ada dah. Tak ada waktu Abi Darda dengan isteri itu, tak ada. Jangankan untuk bergaul, bercerita-cerita, makan aja nak ada waktu berdua tu dah. Jadi apa yang dilakukan Abi Darda? Abi Darda naharu bisiyami lailu bil qiyam. Siangnya berpuasa, malamnya habiskan qiyamul lail. Bila waktu untuk jubini tu? Siang berpuasa, malam mereka habis qiyamul lail seharian. Memang tak ada waktu untuk bini. Memang tak ada waktu untuk sang isteri. Tapi untung istrinya faham pula. Ya, kalau mana-mana dia jawab lah, tak ada tu saja. Nyebungkin kain wak dia suruh keluar lah, payah je lah bang lah katanya lah. Payahlah ke masjid suluk lah katanya lah. Ini fahamnya. Isteri faham. Akhirnya isteri pun menerima dan menikmati suasana seperti itu. Akhirnya keluarganya Ummu Abi Darda tadi mengadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istrinya Abi Darda begini ya Rasulullah. Tidak lagi dia menghias dirinya, tidak lagi dia bersihkan diri, tak lagi begini. Kata begini Nabi, panggil Abi Darda. Dipanggil Abi Darda. Abi Darda pun menghadap kepada baginda Nabi SAW. Itulah Nabi marah. Kata Nabi, ana khairukum, aku ni orang yang lebih baik daripada sekalian kamu. Aku ni orang yang lebih mulia daripada sekalian kamu. Kata baginda Nabi, ana asumu aftir, aku ni berpuasa dan aku juga berbuka. Aku tidur dan aku pun bangun. Maksudnya hak mata berikan ke mata, hak perut berikan ke perut. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun juga mengawini perempuan. Dalam arti kata, hak syahwat berikan ke syahwat dengan cara yang halal dengan akad nikah. Maka semenjak itulah agak berkurang sedikit ibadah daripada Sayyidina Abi Darda. Jadi Abi Darda satu, Abdullah bin Amr bin As ni satu. Itu semenjak masuk Islam tak ada lagi dunia tu dia. Jual belinya diserahkan saja ke orang. Tak ada lagi, tak peduli dia. Dia cukup dia dengan Allah saja. Ya, begitu cara metode para sahabat untuk menebus beberapa kesalahannya. Ya, karena sahabat merasa terlambat masuk Islam. Sahabat merasa terlambat mendapatkan hidayah Allah. Maka para sahabat
karena sudah terlambat untuk memacunya kembali itulah terpaksa dengan banyak melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Abdullah bin Amr bin As meninggal di tahun yang ke-56 di usia beliau ketika itu 72 tahun di Dimashqi. Ya, beliau ni usia 72 tahun meninggal dunia. Itu di tahun yang ke-56 Hijriah. 56 Hijriah beliau meninggal dunia. Wala takallama dunya walau kana halala. Masya-Allah. Beliau ni tak pernah berbicara tentang dunia sekalipun itu yang halal. Nah, cerita dunia yang halal apa? Cerita di pasar tentang harga cabai, harga sawit, harga bawang. Itu kan yang halal tu kita ceritakan tu, harga beras. Walaupun yang halal itu tak ada beliau bercerita tentang ini. Jadi duduk beliau ceritanya tentang akhirat saja. Hatta minal jannati ilan nar, ceritanya terus serugo je neraka saja. Wa alal qabri wal hayah, antara kubur dengan kehidupan saja. Itu. Maka kalau orang duduk darinya, pasti orang tu mendapatkan sesuatu yang baru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Payah je mencari kawan nama dia kau tiap duduk je cerita akhirat aja. Tak ada dia awak kau. Kalau kawan cerita akhirat, pasti awak yang majaknya cerita dunia. Alah ni itu je cerita dunia lalainya awak. Kita pula yang menginginkan ini cerita dunia, padahal kan bagus itu. Pokoknya setiap duduk ceritanya tentang surga, kalau nak neraka. Setiap duduk ceritanya tentang kehidupan dengan kubur. Masa kehidupan sampai ke kubur bercerita. Itu aja ceritanya. Itu Sayyidina Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Sehingga para sahabat menyaksikan la takallama an syai'in minad dunya walau kana halala. Tidak ada satu pun ucapan kalimat yang keluar dari mulut beliau sekalipun kalimat itu halal. Tak ada. Jangan kena dengar pula dia oleh awak nak memilih Anies kau, nak memilih Ganjar, nak memilih Prabowo, nak kena ada dari mulut beliau tu dah. Saking tak adanya nilai dunia daripada ucapan beliau. Masya Allah. Kita jarang kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, jarang. Apalagi kita hari ini bagaimana tidak menceritakan ya setiap yang nampak yang kita baca di medsos. Bagaimana? Jadi para sahabat Nabi itu kalau dibandingkan dengan kita hari ini tak ada bandingannya. Maka setiap generasi kurun generasi ke generasi itu berbeda ketaatannya. Maka jangan kita samakan kita hari ini bisa sama taat kita dengan para sahabat. Tidak. Jangankan ketaatan kita dengan para sahabat, setelah itu tabi'in juga tidak, salafus saleh juga tidak, hatta dengan orang-orang yang lebih dekat masanya dengan kita pun juga tidak. Awak dengan buya-buya kita dulu tu tidak sama. Qiymat ibadah kita dengan orang-orang itu tidaklah sama. Maka itu terasa. Jangankan bagi kita, bagi imam-imam saja itu terasa bagaimana ibadahnya imam yang dulu. Oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hanafi, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu terasa sehingga beliau nukilkanlah, beliau buatkanlah ke dalam sebuah kitab tentang ibadahnya para syuhada was salihin, para sahabat Nabi SAW. Tapi walaupun seperti itu, para sahabat, para tabi'in masih merasa kurang dalam ibadahnya. Ada seorang ulama zaman tabi'in, itu dinukilkan di dalam tafsir At-Tabari, nama tafsir sahabat Nabi, kita lupa namanya, dinukilkan dalam tafsir Ahkam Jami'atul Ahkamil Quran, Jami'atul Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Jadi dinukilkan dalam tafsir itu nama sahabat, saya lupa siapa nama sahabatnya. Setelah Nabi meninggal dunia, dia jauh kampungnya dari Madinah. Dia datang ke Madinah, Nabi sudah meninggal dunia. Ketika Nabi setelah meninggal dunia itu tak dapat dia apa-apa, dia ziarah ke makam Nabi, diambilnya tanahnya baginda, tanahnya kubur baginda Nabi SAW, diletakkan di atas kepalanya. Kemudian tiba ada suara dari kubur tadi. Itu dalam tafsir, ada di dalam tafsir. Jadi ulama-ulama dulu sudah banyak menukilkan tafsir ini yang kadang mungkin kita tak tercena oleh akal kita. Apa keluar suara dari kubur tadi? Lima anta fa'al hadha. Kenapa engkau melakukan ini? Ada apa? Kenapa engkau melakukan ini?
Langsunglah beliau menjawab, kata beliau, aku pernah mendengar daripada engkau, katanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah ayat, apa kata ayat tu? In ja'akum jika datang ketika datang seseorang kepada engkau Muhammad, fastaghfir lahum, fastaghfir, maka mereka minta ampun melewati Nabi Muhammad. Ini dalil tawassul ini. Mereka datang kepada engkau memohon ampun, maka Allah pun mengampuninya dan aku pun mengampuni. Dari ketika itu tuh keluar daripada tanah tadi pun, keluar daripada suara daripada kubur itu pun, katanya Allah telah mengampuni dosamu. Jadi yang seperti itu saja, padahal ibadahnya para tabi'in, para salafus saleh, pada sahabat itu tinggi ibadahnya, tapi masih merasa kurang, sehingga masih merasa berdosa, datang ke makam Nabi, berwasilah di makam Nabi, dan langsung dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak percaya, itu ada di dalam kitab tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi itu termasuk tafsir senior, bukan tafsir baru-baru ini itu, tafsir senior, dan mungkin termasuk tafsir-tafsir yang awal lah. Tafsir lil Imam Al-Qurtubi, judul tafsir Jami'atul Ahkam, Jami'u Ahkamil Quran, Jami'ul Ahkamil Quran. Imam Qurtubi yang tebalnya sekitar 23 jilid, cetakan Muassasah Ar-Risalah. Kita punya kitab ini. Jadi Sayyidina Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketaatannya melebihi daripada ketaatan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, masuk kita ke hadis. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Rawahah, ada Abdullah bin Abbas. Banyak Nabi memiliki sahabat nama Abdullah. Paling yang disukai Nabi nama adalah nama Abdullah. Jadi ketika ditanya kenapa, li'anna abi Abdullah, kata Nabi, karena ayahku bernama Abdullah. Ayah Nabi namanya Abdullah, makanya Nabi punya anak laki-laki, Nabi beri nama anak itu dengan Abdullah Qasim Ibrahim. Abdullah, Nabi suka nama Abdullah karena nama ayahnya adalah Abdullah. Maka orang-orang Arab hampir kalau ada anak laki-laki, pasti anak laki-laki itu bernama Abdullah. Jadi orang Arab kan nama anaknya tak panjang-panjang lah. Tak panjang-panjang, tak macam kita mau panjang nama. Orang Arab tak. Siapa nama Umar? Nah, selesai. Siapa nama Zaid? Siapa nama Hindun? Siapa nama Abu Bakar? Siapa nama Utsman? Nah, selesai. Itu aja. Di kita panjang namanya. Bisa tiga-tiga, bisa ompek-ompek kata di kalimat dibuat nama. Wa qala Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Memang hampir seluruh, kalau dia punya anak orang Arab lah, kita perhatikan orang Arab, kalau dia punya anak laki-laki bertiga, pasti ada nama anak itu Abdullah. Itu hampir seluruh orang. Jadi tiap rumah tadi itu kan, apartemen itu tinggal rumah itu pasti itu namanya Abdullah. Maka sekali diimbau ya Abdullahnya, keluarlah sekali saudaranya yang bernama Abdullah itu. Itu kalau di Arab ya Abdullah. Kadang untuk lebih dekat keakraban itu langsung manggil ya Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, sahabat duduk je Nabi, langsung ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat. Makanya sahabat itu tak ada tandingannya dengan kita. Kalau kata masyayikh kita, masyayikh kami, satu orang sahabat itu tandingannya dengan 500 orang para wali Allah. Itu baru menyamakan satu sahabat. Sahabat Nabi satu, cari 500 orang wali-wali Allah. Ini wali-wali Allah ni tingkatannya tak pernah solat tahajudnya tinggal, qiyamul lailnya, puasanya, sedekahnya, wali Allah. 500 wali Allah, satu sahabat Nabi. Itu tandingannya itu. Makanya Masya Allah, radhiyallahu an, layak kita baginda Nabi sebutkan, la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabatku, kata Rasulullah. Mansubhum subbuni, siapa yang menghinanya maka dia menghinaku. Maka alhamdulillah kita diajarkan dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tidak boleh menghina sahabat Nabi SAW. Walaupun sahabat itu kadang satu kali saja berjumpa dengan Nabi. Dan bahkan bukan itu saja, sahabat yang ayahnya dulu orang yang jahat dengan Nabi, Nabi larang menghina ayahnya. Siapa itu? Ikrimah. Ikrimah ibni Abi Jahlin, anak Abu Jahal. Ada satu nama anaknya Ikrimah. Ikrimah masuk Islam karena sudah terkepung, tak dapat lagi melawan. Akhirnya Ikrimah pun masuk Islam. Sehari, 2 hari, 3 hari Ikrimah menengok akhlaknya orang Muslim. Akhirnya semakin mantap, semakin kuat imannya Ikrimah. Akhirnya Ikrimah termasuk orang yang paling banyak khidmatnya kepada Rasulullah, loyalnya kepada baginda Nabi luar biasa. Ikrimah anak Abu Jahal. Jadi kawan-kawan duduk, sahabat-sahabat duduk, di situ duduk Ikrimah. Ikrimah anak Abu Jahal. Ya, cerita-cerita sahabat tentu namanya cerita kawan-kawan, panjang cerita, sampailah cerita kepada menyudutkan Abu Jahal. Di situ ada anaknya Ikrimah, ayah kafir, anak Muslim Ikrimah. Nabi ada di sana. Ketika sahabat menceritakan ayahnya, memang ayahnya kafir, tapi Nabi memandang ke Ikrimah. Ikrimah kayaknya agak merasa tersinggung. Maka semenjak itulah Nabi katakan, apa kata Rasulullah? La tasubbu Aba Jahlin. Jangan kalian hina Abu Jahal, kata Rasulullah. Kenapa? Karena anaknya sahabat aku, kata Nabi. Maksudnya siapa? Ikrimah. Ikrimah sahabat aku, jangan hina ayahnya. Maka semenjak itu para sahabat tidak ada yang menghina Abu Jahal lagi, karena tersinggung nanti Sayyidina Ikrimah. Tapi ada ulama hadis berpendapat itu tuh ketika baginda Nabi masih hidup. Tapi ketika baginda Nabi sudah meninggal dunia, maka boleh kita untuk menghina Abu Jahal sebagai tamthilan saja. Begitu dia. Jadi ketika ada Ikrimah tak boleh. Kalau tak ada lagi Ikrimah, boleh.